Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Usul Fikih yang beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri Syarif Hairul Azmi, Restu Adi Chandra, dan Firman Hadi Chandra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lafaz Am atau Perintah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai hasil diskusi kami. Pengertian lafaz am. Menurut bahasa Arab, amar artinya perintah. Menurut istilah, amar adalah suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan tuntunan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa amar itu tidak hanya ditunjukkan pada lafaz-lafaz yang memakai sigat atau bentuk kata amar saja, tetapi ditunjukkan pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah. Jadi, amar merupakan suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan. B. Bentuk-bentuk fi'il amr dan contohnya. Bentuk fi'il amr yaitu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Yang kedua, bentuk fi'il mudhari, kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang disertai huruf lam amr, yaitu huruf yang berarti perintah. Firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. C. Bentuk isim fi'il amr seperti firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 150 yang berbunyi Ya ayyuhallazina amanu alaikumul anfusakum la ya'durukum mana sola'ida hutadaitum. Artinya, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. D. Bentuk masdar pengganti fi'il seperti firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wabilau walidaini ihsan. Artinya, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapakmu. Bentuk jumlah khabariyah kalimat berita yang mengandung arti insya'iyah perintah atau permintaan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutalaqatu yatarabbadana bi anfusihinna salata kurwa. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kurun. C. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan am. Am pada dasarnya menunjukkan wajib dan nahi menunjukkan haram. Am pada dasarnya menunjukkan wajib kecuali ada qarinah yang menunjukkan selainnya. Nahi pada dasarnya menunjukkan keharaman kecuali adanya qarinah yang menunjukkan sebaliknya. Namun tidak setiap perintah dalam Al-Quran dihukumi sebagai wajib, tergantung ada tidaknya qarinah yang menunjukkan arti selain wajib. Salat tahajud misalnya di dalam Quran surah Al-Isra 17 berbanding 79 menyebutkan lakukanlah salat tahajud yang menunjukkan arti perintah yang jelas, di mana itu menunjukkan arti wajib. Tapi para ulama menghukumi tahajud bukan sebagai sholat qohib, melainkan sholat sunnah karena ada karinah yang menunjukkan arti selain wajib. Perintah mencatat setiap transaksi jual beli yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 juga tidaklah menjadi wajib, meskipun secara harfiah diperintahkan dengan jelas. 2. AMR pada dasarnya tidak menuntut untuk segera dikerjakan.
pada dasarnya perintah tidak mengharuskan segera dilakukan kecuali ada karinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa suatu perkara itu harus dilakukan dengan segera. Jika AMR tidak dikaitkan dengan karinah yang menunjukkan waktu pelaksanaannya, maka itu berarti tidak menghendaki penyegeraan. Karena inti konsep AMR adalah terwujudnya suatu pekerjaan, dan pemenuhan perintah itu bukan diletakkan pada kesegeraannya, tetapi atas kesempurnaannya. Ketiga, AMR pada dasarnya tidak mengharuskan pengulangan. AMR pada dasarnya tidak mengharuskan pengulangan, kecuali ada karinah yang menghendaki adanya pengulangan. AMR pada dasarnya tidak memiliki konsekuensi pengulangan, kecuali ada karinah yang menghendaki adanya pengulangan. AMR yang terkait dengan syarat dan sifat adalah menunjukkan pengulangan, sebagaimana perintah bersuci karena junub. Quran surah 5-6 dan perintah salat karena bergesernya matahari. Quran surah 17-78. Yang berarti perintah bersuci harus dilakukan setiap kali junub dan melakukan salat setiap bergesernya matahari. Jika AMR mutlak atau tidak disertai syarat dan sifat atau adanya karinah yang menghendaki pengulangan, maka perintah itu cukup dilakukan sekali. Sesuai dengan kaidah bahwa asal suatu itu bebas dari tanggungan atau al-as bara'at al-zimmah. Keempat, media bagi terlaksananya suatu kewajiban dihukumi sebagai wajib. Sesuatu yang menjadi sarana atau medium bagi terlaksananya suatu kewajiban hukumnya wajib. Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah juga mengerjakan hal yang menyebabkan perbuatan tersebut terwujud. Yang kelima, perintah kepada suatu berarti larangan terhadap kebalikannya. Perintah kepada sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya, dan sebaliknya, larangan akan sesuatu dapat diartikan sebagai perintah terhadap suatu yang berlawanan atau kebalikan dari yang dilarang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.